Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, diharapkan kepada Ananda sekalian untuk mengikuti upacara peringatan kemerdekaan Indonesia dengan tertib sesuai dengan arahan yang baik. Upacara virtual memperingati HUT Republik Indonesia ke-76 segera dimulai. Kepala Sekolah SDIT Bina Insan Banjarnegara tiba di tempat upacara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peserta upacara dimohon untuk berdiri. Mengheningkan cipta. Marilah untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Hening cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks proklamasi
oleh Ustadz Enteng Suwondo, SPDI. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh Ustazah Febrina Khairani, SPDI. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ustadz Ahmadun. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Kepala Sekolah SDIT Bina Insan Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Siswa SDIT Bina Insan Banjarnegara, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDIT Bina Insan, Ustadz-ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pemirsa yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih dipertemukan lagi dengan hari yang bersejarah ini. Walaupun peringatan Hari Kemerdekaan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, namun tidak mengurangi hikmat kita dalam memperingati Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang senantiasa setia mengikuti syariat hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan anakku sekalian, sudah lebih dari 1 tahun bangsa Indonesia mengalami pandemi. Dan untuk kedua kalinya, bangsa kita merayakan peringatan kemerdekaan ini dalam masa pandemi, di mana kita tidak bisa dengan leluasa melakukan kegiatan-kegiatan perayaan yang penuh gegap gempita menyambut Hari Kemerdekaan ini. Namun demikian, kita tidak boleh surut, tidak boleh larut dalam kekhawatiran dalam menghadapi pandemi ini. Sebagai bangsa yang beragama, sebagai umat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita harus selalu bersyukur. Kita harus yakin bahwa kondisi yang kita alami sekarang ini sudah diatur, sudah menjadi ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Pasti ada hikmah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik musibah ini. Pandemi ini menyadarkan kita bahwa kita manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirimkan makhluk yang sangat kecil yang tidak terlihat oleh mata, ternyata manusia tidak berdaya, porak-poranda dan berguguran. Ini peringatan dari Yang Maha Kuasa. Barangkali kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai hamba Allah, hamba Tuhan Yang Maha Kuasa, belum sepenuhnya menjalankan perintah-perintahnya dengan baik. Masih ada larangan-larangan yang dilanggar, bahkan terkadang dengan merasa bangga menunjukkan pelanggaran terhadap larangannya itu. Sehingga bangsa ini belum terwujud menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, dan disegani bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berdaulat secara ekonomi, politik, dan mampu mengolah sumber daya alam secara maksimal untuk kemakmuran rakyatnya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus belajar dari para pejuang bangsa yang terdahulu, bagaimana mereka bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, dan berbekal mereka adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Seperti Jenderal Sudirman, pejuang yang sangat disegani Belanda. Bahkan Belanda kewalahan menghadapi strategi perangnya. Di sisi lain, beliau adalah orang yang sangat taat kepada agamanya. Di tengah gerilyanya, tidak pernah meninggalkan kewajiban kepada Tuhannya. Bahkan sering berpuasa sunnah walaupun dalam kondisi perang. Kemudian Pangeran Diponegoro, sang panglima yang ternyata adalah seorang ulama yang dengan keilmuan agamanya ditakuti oleh tentara Belanda. Kemudian ada Cut Nyak-Dien, Tuanku Imam Bonjol, M. Nasir, Bung Tomo, dan lain-lain. Mereka adalah pahlawan, para pejuang yang selalu dekat dengan tuannya, selalu dekat dengan Tuhannya, sehingga dengan perjuangan ini, dengan ketaatan mereka, Allah Subhanahu wa taala memberkahi bangsa Indonesia dengan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga pada Bapak dan Ibu, Ustadz-ustadzah, dan semua pemirsa di rumah. Mari kita terus berupaya untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita didik anak-anak kita tidak sekedar menjadi orang yang berilmu,
namun juga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sebagai modal untuk kemajuan bangsa kita nantinya. Karena mereka adalah generasi yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini dengan berbekal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dapat berkarya, mengabdikan ilmunya untuk kemajuan bangsa ini, dilandasi keimanan untuk berbakti sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menjadi pejabat yang jujur, pemimpin yang amanah, hakim yang adil, yang akan mengelola negara ini dan kekayaan alam yang di dalamnya hanya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Semoga akan terwujud Indonesia yang tangguh, kuat, adil dan makmur. Baldatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Menyanyikan lagu nasional 17 Agustus 1945. Pembacaan doa oleh Ustadz Zainal Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati, kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Sang Pencipta alam semesta ini. Engkaulah Zat yang mengatur alam seisinya. Dan Engkaulah yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, hanya kepadamu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan Maha Pemersatu, jadikanlah peringatan upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari buruk sangka, percekcokan, perselisihan, dan perpecahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, masih panjang perjuangan bangsa kami dan masih jauh pula perjalanan sejarah bangsa kami. Oleh karena itu, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa agar menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, para pemimpin dan para pejuang kami. Terimalah amal dan perjuangan mereka, karena Engkau Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kabulkanlah permohonan dan doa kami, agar kami semua tergolong hamba-hambamu yang beruntung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah prosesi upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Semoga dengan ini kita menjadi bangsa yang tangguh dan terus bertumbuh ke arah kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.